Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kasih karunia atau grace atau anugerah, seperti pujian yang barusan kita naikkan tadi, dan kebenaran. Kita bicara tentang kasih karunia atau anugerah dan kebenaran. Kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes pasal 1 kita baca di ayat yang ke-17 ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Yohanes 1 ayat 17, 1, 2, dan 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, Alkitab katakan Yohanes 1:17, hukum Taurat, Anda lihat gambar ini, hukum Taurat itu dikatakan diberikan oleh Musa. Jadi tata tertib, aturan-aturan hukum Taurat Tuhan itu berikan kepada seorang manusia biasa, nabi yang namanya Musa. Tetapi yang namanya kasih karunia atau anugerah dan kebenaran, kata Alkitab, itu datang diberikan oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Karena yang namanya kasih karunia dan kebenaran, dua perkara ini itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diberikan oleh hukum Taurat. Ini catatan penting yang pertama buat kita. Saya ulang saudara, bahwa yang namanya kasih karunia dan kebenaran itu tidak bisa diberikan, dilakukan oleh yang namanya hukum Taurat di perjanjian lama, yang Tuhan berikan lewat Nabi Musa, yang datang lewat Nabi Musa. Karena Anda tahu ya, kalau kita mundur ke perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal berapa itu, 33 ayat 16. Mungkin saya bisa minta tolong multimedia disediakan ayat ini. Saya nggak sempat catat, tapi saya teringat ini ayat, sering saya ajarkan ayat ini. Keluaran pasal 33 ayat 16. Musa itu pernah berdoa kepada Tuhan minta kasih karunia. Ya, mari kita lihat ayatnya, atau saya baca ya, Anda perhatikan. Makanya saya katakan garis besarnya begini, bahwa yang namanya kasih karunia dan kebenaran hukum Taurat nggak bisa beri. Hukum Taurat perjanjian lama yang datang lewat Musa tidak bisa lakukan dua perkara ini. Musa saja sebagai seorang nabi Allah yang spektakuler, yang karismatik, dipakai Allah di tengah-tengah umat Israel. Bagaimana tidak? Tongkatnya itu sakti mandraguna. Itu bahasa yang seringkali saya pakai kepada Anda. Tongkatnya sakti mandraguna, dipukulkan di laut, laut terbelah dua, iya kan? Kuasanya hebat, gitu ya. Bahkan dipukulkan di debu, debu jadi nyamuk loh. Diangkat ke atas langit, gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Bahkan hujan es bisa turun, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi yang hebat gitu loh, nabi yang sakti mandraguna. Tetapi dalam ayat ini, Keluaran 33 ayat 16, dia berdoa minta kasih karunia. Atau bolehlah sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Keluaran 33 ayat 16, 2 dan 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau Anda masih ingat, masih segar dalam ingatan kita, beberapa lama yang lalu saya pernah ajarkan ini sama saudara. Anda masih ingat? Ketika kasih karunia Tuhan atau grace atau anugerah Tuhan dicurahkan, diberikan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hasilnya adalah kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya itu berbeda. Hidup kita tidak sama lagi. Kita dibedakan dari semua orang yang ada dalam dunia ini yang tidak menerima kasih karunia. Saya cuma mau bilang sama saudara gitu loh, orang yang hidupnya diserbu oleh kasih karunia Tuhan, hidupnya dahsyat, hidupnya luar biasa.
Hidupnya jadi berbeda. Yang kita dulu tidak pernah bisa alami, sekarang kita bisa alami. Kita mengalami situasi, keadaan, fenomena hidup yang betul-betul baru. Yang kita semakin jalan dengan Tuhan, semakin menyelam dalam anugerah Tuhan, semakin kita kagum akan karya anugerah Tuhan. Hari ini kita ada, itu karena anugerah, karena kasih karunia. Makin kita jalan dalam anugerah kasih karunia, makin kita terkagum gitu loh. Makin luar biasa, gak ada habisnya kasih karunia Tuhan buat kita. Itu yang saya pernah terangkan sama saudara beberapa minggu yang lalu. Ada masih ingat bukan? Tetapi ayat ini dalam Keluaran 33 ayat 16, kalau kita perhatikan doa daripada Nabi Musa, dia minta kasih karunia itu. Makanya saya katakan hukum Taurat yang datang lewat Musa saja tidak bisa kerjakan ini, memberikan ini. Musa berdoa, saya baca dari awal. Lewat pembaca ini saya berharap Anda bisa menangkap sesuatu gitu ya harapannya. Dikatakan begini, dari manakah gerangan akan diketahui? Perhatikan ini perkataan doanya Musa, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni dikatakan apa? Aku dengan umatmu ini dapat kasih karunia, kata Musa. Bukankah karena engkau, itulah pribadi Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami? Dari mana gerangan orang tahu aku dapat kasih karunia di hadapanmu? Aku dan umatmu ini dapat kasih karunia. Dari mana orang tahu Tuhan? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Bukankah kata Musa, engkau berimmanuel bersama dengan kami? Keberadaan Allah bersama dengan kita, Immanuel bersama dengan kita, itulah yang memberikan kasih karunia. Kalau tidak ada Immanuel, tidak ada kasih karunia. Siapa Immanuel? Yesus Kristus Tuhan kita. Immanuel artinya bukan cuma Allah berjalan bersama dengan kita. Immanuel salah satu artinya adalah Tuhan hadir berjalan bersama dengan kita dan Dia menyapa kita. Dan dari ayat yang barusan kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 17, Dia datang ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia, Dia membawa dua hal. Coba lihat ini ayat saudara ya, Yohanes 1 ayat 17 tadi yang barusan kita baca. Ya, saya baca ulang. Tolong Yohanes 1 ayat 17 ayat pembacaan awal saya baca ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, lihat, tetapi dikatakan kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Jadi ketika Sang Immanuel Yesus datang ke dalam dunia, Dia membawa dua perkara. Tapi saya kasih gambaran ya. Ketika Yesus datang sebagai manusia, gambarannya begini. Dia bukan membawa dua box sama kita, dua kotak. Yang satu berisi kasih karunia, yang satu berisi kebenaran. Enggak begitu. Dia bukan bawa-bawa begitu, enggak. Tetapi yang namanya kasih karunia dan yang namanya kebenaran itu ada di dalam dirinya. Dialah sang kasih karunia, Immanuel itu, dialah sang kebenaran itu. Anda mesti paham, dia bukan bawa dua kado, dua box yang berisi ini kasih karunia, ini kebenaran, enggak begitu. Tetapi kasih karunia kebenaran itu ada, menyatu penuh dalam dirinya. Kasih karunia gak pernah habis, kebenaran gak pernah habis, limpah penuh dalam dirinya. Makanya pada PowerPoint tadi saya katakan bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Ketika Dia datang, Dia membawa dua ini kepada kita. Kasih karunia diberi dan kebenaran diberi. Dan yang menarik begini. Begitu Dia berimmanuel, berinkarnasi, berimmanuel, datang bertabernakel di tengah-tengah manusia. Ini yang terjadi, ini yang terjadi. Lihat gambar berikutnya. Tuhan Yesus Immanuel itu memindahkan gitu loh. Semua persoalan manusia, semua penderitaan manusia, semua sakit penyakit manusia, kesulitan, tantangan, pergumulan, semua itu dipindahkan di dalam dirinya. Termasuk persoalan dosa,
dari regulasi hukum Taurat kepada satu pribadi, yaitu dirinya sendiri. Semua dipindahkan lewat Yesus. Jadi kalau Anda ingin dapat pertolongan dari pergumulanmu, Yesus punya jawabannya. Termasuk urusan dosa, itu berpindah semuanya regulasinya dari hukum Taurat kepada dirinya, sang kasih karunia dan sang kebenaran. Makanya ada satu pepatah rohani yang saya tulis di bawah, itu pepatah rohani yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan terkenal. Dia berkata begini, kekristenan yang kita jalani tanpa kehadiran Yesus, tanpa Immanuel adalah kegilaan. Kita akan stres. Kita ikut Tuhan, tapi kita nggak ngalami Tuhan. Semua yang kita butuhkan, kita perlukan itu ada dalam Yesus Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 16, naik ke atas. Mari sama-sama kita membaca ayat ini, saudara ya. Yohanes 1 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhannya, ayat ini katakan, maka kita, saya kasih tulisan biru, perhatikan, kita semua bisa mengalami ya dan menerima yang namanya, Alkitab bahasanya begini, kasih karunia demi kasih karunia. Ada kata demi, kasih karunia demi kasih karunia. Arti kata kasih karunia demi kasih karunia berarti ini arti secara rohani adalah ada satu level demi satu level. Maksudnya begini, saya mau terangkan. Hidup kekristenan yang kita jalani, kita itu jangan pernah berhenti hanya pada satu level kasih karunia lalu kita puas di situ. Oh, diselamatkan, itu kasih karunia. Tetapi apakah Anda hanya berhenti pada satu level kasih karunia itu? Padahal kalimat ini berkatakan dia itu penuh dengan kasih karunia. Immanuel datang ke dalam dunia itu memiliki kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Makanya pesan saya, Anda jangan berpuas diri berhenti hanya pada satu level kasih karunia. Padahal di depan kita ada kasih karunia dari Tuhan yang levelnya jauh lebih tinggi. Di depan ada lebih tinggi lagi, di depan ada lebih tinggi lagi. Istilah bahasa Alkitab, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu iman yang lebih tinggi kepada iman yang lebih besar, dari kepada kemuliaan sampai kepada kemuliaan, from glory to glory, dari satu kemuliaan ujungnya kepada kemuliaan yang besar sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Kalau Anda hanya berhenti pada satu level kasih karunia, oh diselamatkan puas, Anda gak pernah mengalami kasih karunia yang lebih besar lagi. Apa itu? From glory to glory. Di mana kita mengalami serupa dengan gambaran anaknya. Itu ada ayatnya, saya tunjukkan saudara ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 18. Mari saya baca ayat ini. Anda jangan pernah berhenti puas hanya dengan di level satu kasih karunia, di keselamatan saja. Padahal di depan ada kasih karunia lebih tinggi. Ini cuma gambaran buat saudara. 2 Korintus 3:18, mari saya baca. Kita semua dikatakan apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Apalagi karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, dari Yesus. Maka kita sedang diubah, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Versi bahasa Inggris, from glory to glory. Saya senang versi bahasa Inggris, tapi saya senang juga istilah juga dalam bahasa Indonesia. Kemuliaan Allah itu yang kita alami dari kasih karunia itu semakin hari kemuliaannya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin tinggi, sampai puncak klimaksnya kita serupa menjadi dengan gambar dengan anaknya, serupa dengan Yesus. Itu puncaknya. Makanya saya katakan Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Anda jangan hanya pernah berhenti pada satu level kasih karunia, baru diselamatkan, Anda udah puas.
melangkah lebih tinggi lagi. Ada kasih karunia. Mungkin Anda mengalami berkat, mungkin Anda mengalami kesembuhan, Anda mengalami pemulihan. Itu pekerjaan kasih karunia dan seterusnya. Sampai karakter kita diubahkan, sampai kita satu kali kelak mengalami kemuliaan yang terbesar serupa dengan gambaran anaknya. Nah, untuk kita memahami ini, saya mau ajak saudara balik lagi ya tentang kemuliaan yang levelnya semakin tinggi tadi. Yohanes 1 ayat 17. Mari saya mau terangkan dua kata ini berdasarkan dari ayat yang ada. Saya coba membongkar ini ayat sama saudara. Saya baca ulang ya. Perhatikan ayat ini. Yohanes 1 di ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat dikatakan diberikan oleh Musa, tetapi dikatakan kasih karunia dan kebenaran. Ada kata penghubung. Kasih karunia dan kebenaran dikatakan datang oleh Yesus Kristus. Saudara, kata sambung dan itu artinya begini kalau saya jelaskan. Kasih karunia itu tidak sama dengan kebenaran. Anda jangan terkejut dulu. Apalagi Anda jangan kaget kalau saya katakan bahwa kasih karunia itu bukan saja tidak sama dengan kebenaran. Kasih karunia memang bukan kebenaran. Jangan kaget dulu. Kenapa saya katakan kasih karunia itu bukan kebenaran dan tidak sama dengan kebenaran? Karena memang beda. Tetapi jangan lupa kasih karunia itu pasangannya itu adalah kebenaran. Anda tidak bisa hidup dalam kebenaran sebelum Anda menerima kasih karunia. Kasih karunia dulu baru menyusul kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita sering mendengar hamba Tuhan menjelaskan kasih karunia dari Tuhan itu gratis. Kita gak usah bayar. Tetapi bicara hidup dalam kebenaran itu kita mesti bayar harga. Mematikan daging, mesti taat sama Tuhan, setia dengan aturan-aturan firman Allah, taat dengan aturan yang Tuhan katakan. Ini yang harus kita lakukan, yang melanggar tidak boleh. Baru kita bisa hidup dalam kebenaran. Tetapi sebelum kita bisa hidup dalam kebenaran, kita harus menerima kasih karunia. Saya kalau mengajar kasih karunia sama kebenaran sama saudara, saya suka pakai contoh begini. Contoh yang paling mudah yang kita alami di masa lalu kita. Ketika kita masih sekolah SMP ya atau SMA ya. Maafkan saya, kalau badan kita sehat, SMP, SMA badan sehat itu kasih karunia ya. Saya belum pernah dengar ya anak SMP atau SMA selama ini belum pernah dengar saya. Nggak tahu saudara. Dia makan durian, lalu kemudian dia minum kopi, kemudian dia makan sate kambing atau makan babi hong, lalu kemudian dia kejang-kejang stroke. Saya belum pernah dengar. Anak SMP, SMA itu saya lihat badannya itu sehat gitu ya. Mau makan ini, mau makan itu yang pantangan buat kita yang umur 50 tahun, 60 tahun. Dia makan apa saja tetap sehat badannya dia. Karena dia masih muda, umur 17, 18 itu kasih karunia badan sehat. Tetapi nanti begitu dia mulai masuk umur 40 tahun, umur 50 tahun, dia mulai masuk umur namanya 60 tahun, 70 tahun. Memang tetap bisa bugar, tetap orang bisa sehat. Caranya bagaimana? Ikuti aturan makan dengan benar, bicara kebenaran. Makanya jangan sembarangan. Makanya diatur yang benar, bisa sehat. Jadi untuk bisa sehat harus ikuti aturan kebenaran. Kebenaran tuh bayar harga, mesti nurut, gak sembarangan makan. Saya kasih gambaran, maafkan saya, sama dengan para wanita, ibu-ibu. Dulu pada waktu SMP, SMA, badan langsing itu kasih karunia anugerah. Karena banyak kegiatan langsing, makan banyak tetap langsing, SMP, SMA. Begitu mulai punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, Anda bertanya, apakah masih bisa langsing? Masih bisa langsing. Masih sehat? Bisa. Udah anak 3 umur 40, 50, 60, 70 tahun tetap bisa langsing. Tapi ikuti aturan kebenaran, makanya yang benar, gak boleh sembarangan juga. Makanya diatur baru bisa tetap langsing. Jadi yang namanya kebenaran itu butuh bayar harga. Jadi saya katakan kasih karunia memang gak sama dengan kebenaran.
Kasih karunia memang bukan kebenaran, tapi dia pasangannya. Kita nggak bisa hidup dalam kebenaran sebelum kasih karunia datang sama kita. Makanya ada ayat satu kali Yesus itu berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah, itu bicara kebenaran loh. Tapi sebelum kita bisa mengasihi dengan segenap-segenap itu, kita butuh kasih karunia. Makanya ada ayat yang saya sering sampaikan sama saudara itu, kalau nggak salah Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau Allah tanpa kasih karunia mengasihi kita dulu, kita nggak mungkin bisa membalas kasihnya Tuhan. Nggak bisa kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita butuh kasih karunia. Tetapi ingat, kasih karunia itu harus dibarengi dengan yang namanya kebenaran. Saya mungkin pagi ini lebih menitik beratkan tentang kasih karunia kepada saudara. Karena untuk kita bisa hidup benar, memuliakan Tuhan, butuh kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita nggak bisa. Kita cuma memancarkan kok kehidupan kita. Makanya ini yang saya mau sampaikan sama saudara, mungkin ini hal yang penting buat kita. Bahwa apa menurut saudara, apa yang tidak pernah diberitakan oleh agama di muka bumi? Ada tahu? Kita semua tahu banyak agama di muka bumi, tapi ada satu perkara yang tidak pernah diberitakan, diajarkan di agama manapun. Namanya adalah kasih karunia. Setahu saya, setahu kita, hanya kekristenan yang mengajar tentang anugerah, tentang hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena agama tidak bisa berikan kasih karunia. Hukum Taurat tidak bisa berikan kasih karunia. Termasuk peraturan-peraturan yang ada di muka bumi nggak bisa kasih karunia. Hanya satu pribadi yang bisa bisikan karunia, itulah Yesus. Saya pernah kasih contoh sama saudara begini tentang kasih karunia. Kalau misalnya contoh yang paling gampang ini ya, saudara kerja di sebuah perusahaan yang besar, ya. Biasanya perusahaan besar 1 tahun memberikan cuti 12 hari. Tapi tanpa saudara sadari, karena ada urusan ini, urusan keluarga, liburan keluarga, 1 tahun Desember belum selesai, akhir tahun cuti saudara 12 hari udah habis, Anda ambil semua. Begitu masuk bulan Oktober kayak begini, ada sebuah peristiwa insiden terjadi. Ya, Anda butuh cuti 3 hari. Kenapa? Ada keluarga yang dekat sama saudara, itu sakit keras, dirawat di rumah sakit dan dia tinggal di luar kota. Dan Anda harus merasa mengunjungi, besuk, mendoakan yang sakit. Karena Anda dekat sama dia, mungkin dia pernah mengasuh saudara, memberikan perhatian berkat yang lebih sama saudara. Saudara merasa berhutang kalau gak datang mendoakan gak enak. Anda keluar kota itu butuh cuti 3 hari, gak bisa tidak. Lalu Anda datang kepada menghadap HRD, Kepala Kepegawaian. Singkat saya potong pendek, Anda berkata, saya minta cuti Pak 3 hari. Kepala Kepegawaian HRD saudara mulai periksa di file. Dia berkata, aduh gak bisa, cutimu 12 hari sudah kamu ambil semua, udah gak bisa cuti kamu. Aduh Pak, tolonglah Pak, cuti 3 hari. Kalau saya nanti gak datang, saya gak enak, ini keluarga dekat saya. Oke, menurut peraturan perusahaan kita, cuti udah habis, kamu minta cuti lagi, berarti potong gaji. Aduh Pak, tolong jangan potong gaji Pak. Ini cuma cerita imajiner ya, gak sungguhan. Saya masih banyak cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil. Pak, jangan Pak, jangan Pak. Kalau peraturan gak bisa beri saudara cuti, kepala kepegawaian cuma pegawai. Nabi Musa itu cuma pegawai, gak bisa beri kasih karunia. Menurut Anda, lalu Anda mau datang kepada siapa supaya Anda dapat dispensasi, supaya Anda dapat cuti, supaya saudara mendapat kebijakan seseorang yang mengerti situasi keadaan saudara? Menurut Anda mesti datang sama siapa? Saudara tolong jangan jawab saya datang kepada Tuhan Yesus. Ini ngomong perusahaan, belum ngomong soal Tuhan saudara ya. Anda mau datang sama siapa? Kita datang kepada He is the owner, He is the boss. Datang kepada pemilik perusahaan itu. Ya,
Pemilik perusahaan lah yang bisa kasih kebijakan, yang ngerti masalahmu. Dialah yang bisa berikan dispensasi. Bahasa kita dalam tanda kutip bisa kasih karunia, kemurahan sama saudara. Dia ngerti keadaanmu. Oke, aku kasih kamu 3 hari cuti. Dan saya mau kasih tahu, He is the boss kita, He is the owner kita. Itulah Tuhan Yesus. Peraturan, tata tertib, semua agama tidak bisa beri kasih karunia. Jangan dipikir agama bisa beri kasih karunia. No, kasih karunia hanya bisa diberikan oleh satu pribadi. Pribadi itu pemilik hidup kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia membawa penuh yang namanya kasih karunia dan kebenaran. Itu diberi sama kita. Makanya percayalah, hari ini kita hidup karena kasih karunia. Makanya di Alkitab saya singkatkan ada sebuah contoh. Perumpamaan tentang anak terhilang. Ada tahu dalam cerita ini, menurut Anda yang terhilang siapa? Si bungsu apa si sulung? Menurut saya dua-duanya terhilang. Si bungsu terhilangnya dia di luar rumah, berontak sama bapaknya. Tapi si sulung juga sama-sama terhilang di dalam rumah. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, selama ini aku nurut sama bapak. Aku tidak pernah membantah perintahnya Bapak. Apa yang Bapak katakan saya siap, saya nurut, saya oke. Tetapi Pak, aku tidak pernah tinggalkan Bapak, support Bapak, setia sama Bapak. Tapi Bapak tidak pernah memberikan sukacita, hadiah kepadaku, kesenangan kepadaku. Bapak tidak pernah memberikan seekor kambing pun untuk aku senang-senang dengan temanku." Bapaknya geleng-geleng kepala dan berkata begini, "Hei si sulung anakku, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Apa yang menjadi punyaku itu punyaku, punyamu. Segala milikku itu milikmu." Saya mau artikan sama saudara, si sulung itu terhilang di dalam rumah. Artinya begini loh, dia berarti tidak memahami hati Bapak. Dia tidak mengerti hati Bapak. Kita kalau jadi bapak, jadi mama, papa, orang tua, kita kerja untuk siapa? Untuk anak loh. Saya dulu waktu sakit parah, ketika saya mengalami penjumbatan 99%, yang saya ingat nomor 1 itu anak loh. Anak saya nomor 2 itu masih kecil. Anakku gimana nanti sekolahnya, kebutuhan, saya langsung ingat anak loh. Kita sepakat, setuju saudara ya. Kita orang tua banting tulang kerja, pikiran kita untuk siapa? Untuk anak. Yang kita punya ya untuk anak. Kalau ada punya mobil, ya itu juga untuk anak. Punya uang untuk anak. Yang kita punya ya anak kita punya kan. Sepakat kita kan. Itu artinya si sulung tidak mengerti hati Bapak. Dan memang itu artinya si sulung ini tidak memiliki hati seorang anak. Saya berharap pagi ini kita punya hati seorang anak dan mengerti hati Bapak kita. Penuh dengan kasih karunia. Selalu ingin memberikan kebaikan sama kita. Jangan sampai kita gak ngerti hati Bapak dan gak punya hati anak. Akan sangat mengerikan. Kasihan orang tua punya anak tapi anak gak punya hati anak, gak merasa anak sesukanya. Saudara, tahukah saudara kasih karunia itu kasih karunia itu datang itu lewat sebuah perjanjian. Kasih karunia itu lahir turun karena perjanjian. Suami dan istri itu perjanjian. Ya, bisa menikah itu kadang kan ikatan perjanjian. Sama dengan orang tua dengan anak, itu ada ikatan perjanjian. Hubungannya hubungan perjanjian. Saudara, kalau satu contoh tentang kasih karunia, hubungan ini ya, perjanjian ini ya. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada anak saudara, apakah saudara tunggu anak saudara berjasa dulu kepada saudara, baru saudara kasih sesuatu? Nih tak kasih motor gitu. Karena dia berjasa, enggak kan? Ada kasih ini, kasih itu kepada anak saudara, enggak tunggu dia berjasa bikin segala macam buat kita. Kita beri sesuatu kepada anak kita karena memang dia anak kita. Betul apa tidak? Beda kalau saudara memberikan sesuatu kepada seseorang karena dia berjasa dulu melakukan sesuatu kepada saudara. Itu namanya pegawai. Dapat gaji karena bekerja dulu, itu pegawai. Anak kita ikatan perjanjian. Karena dia anak kita, enggak tunggu dia berjasa, kita beri dia. Seperti itulah sebetulnya namanya anak. Saya mau bilang sama saudara bahwa kasih karunia Tuhan itu limpah sama kita.
Miliki hati anak, ngerti hati Bapak. Bapak kita itu penuh kasih karunia. Makanya ada sebuah cerita yang barangkali gak usah dibaca ayatnya. Sebuah cerita karena waktu. Tapi saya cerita pendek dalam kisah ini. Nanti tolong di rumah PR buat Anda baca dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu cerita tentang bos pemilik kebun anggur. Bos ini seperti pemilik hidup kita itu Tuhan. Dia suka memberi kasih karunia. Dan dia memberi kasih karunia itu urusannya dia. Siapa yang dipandang layak itu dia kasih. Siapa yang dia suka beri, dia beri. Nah, kita itu seperti dalam kisah ini. Satu kali bos ini sudah punya pegawai kerja di kebun anggurnya jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya, kata Alkitab. Berarti 10 jam dia kerja. Upahnya 1 dinar. Dia lihat, waduh nanti kalau sore pegawai sekarang sekian itu kurang. Dia keluar cari pegawai. Ketemu jam 9 pagi ada pegawai. Kamu mau gak kerja sama aku? Mau bos. Oke, upahnya 1 dinar ya. Sebutlah 1 dinar upah minimum itu 150.000. Aku kasih gaji kamu lebih dari upah minimum, misalnya 300.000. Mau kamu? Oh seneng bos, mau bos. Jam 9. Begitu dilihat masih kurang pekerjanya. Nanti sore gak selesai karena jam 6 mesti tutup, ini pekerjaan mesti selesai. Lalu cari pekerja lagi. Kalau gak salah jam 12 itu. Jam 9, jam 12. Kamu mau kerja? Mau. Oke, upahnya 300.000 ya, 1 dinar. Itu melebihi upah minimum. Mau bos, seneng. Begitu sudah mau dekati jam 6, mulai jam 3 sore dia cari lagi. Jam 9, jam 12, jam berapa lagi? Jam 3 sore. Mau kerja? Mau. Oke, upah 1 dinar, 300.000. Tetapi begitu sudah mendekati jam 6, waduh gak selesai ini. Jam 5 sore dia menawarkan sama orang nganggur. Kamu mau kerja gak? Mau bos. Kerja 1 jam, jam 5 sampai jam 6. Ketika semua kerja, saya cerita singkat, semuanya senang, semuanya enjoy, semua happy. Tapi begitu si bos ini pemilik kebun anggur mulai memberikan upah itu. Ribut saudara ya. Yang kerja 10 jam, jam 8 pagi komplain. Yang kerja 9 jam, jam 9 pagi sampai jam 6 komplain. Yang jam 12, yang jam 3 komplain. Bos ini gimana bos? Bos gak adil. Bos apa mempermainkan kami? Kami kerja 10 jam, kami kerja 9 jam, kami kerja 6 jam. Kok upahnya sama 300.000 1 dinar? Ini gak adil. Ini baru jam 5, 1 jam sampai jam 6. Kok upahnya sama dengan kami 300.000 1 dinar? Bosnya pasti marah. Tunggu dulu. Kenapa kamu bilang aku tidak adil? Memangnya aku merugikan kamu ngambil uangmu, jatahmu? Tidak kan? Kok kamu bilang aku menipu? Aku tidak menipu kamu. Yang punya kebun anggur ini aku. Aku kasih kepada siapa saja terserah aku. Ini uangku, ini hakku. Saya mau cuma kasih gambaran. Ketika semuanya komplain, bos berkata begini. Kalau aku memberi dia 300.000 kan aku suka sama dia, aku senang sama dia. Apa urusanmu? Saya cuma mau kasih kunci clue sama saudara. Kalau saudara ingin hidup dalam kasih karunia, bikin Tuhan suka sama saudara. Bikin Tuhan senang sama saudara. Daud itu disukai sama Tuhan. Makanya limpah kasih karunia Tuhan. Yang saya mau bilang sama saudara, Injil Kristus itu adalah kuasa sorgawi. Ya, yang menyelamatkan kita. Hukum Taurat gak bisa lakukan itu. Anda bisa diselamatkan, bisa mengenal Injil Kristus, bisa kenal pribadi Tuhan, itu karena kasih karunia. Saya percaya Anda bisa doa pagi hari ini, bisa percaya Yesus, itu karena kasih karunia diberi. Tapi itu baru level pertama. Walaupun level pertama saja, kita udah mengucap syukur, terima kasih tanpa batas. Orang Tionghoa bilang udah bandingkan kamsia kita sama Tuhan. Kenapa? Karena diselamatkan pun bisa percaya pada Yesus itu kasih karunia. Kalau Anda gak bisa diselamatkan. Anda bisa mengerti percaya Injil Kristus. Itu memang kasih karunia diberi sama saudara. Kalau enggak, ada buta tentang Tuhan. Kalau Anda hari ini latar belakangmu dulunya bukan percaya pada Yesus, engkau percaya kepada yang lain. Hari ini kau bisa percaya sama Yesus. Wow, saya mau katakan itu anugerah menyerbu limpah dalam hidupmu. Engkau mesti berkata terima kasih buat kasih karuniamu. Tapi saya mau katakan itu baru level pertama. Masih ada level yang lebih tinggi, kasih karunia demi kasih karunia. Saya percaya tinggal 3 bulan lebih kita mengakhiri tahun 2022. Masuk 2023 ada level yang lebih tinggi. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Saya percaya kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anda gak usah iri hati.
Itu semua terserah, haknya Tuhan. Kasih karunia diberi kepada siapa. Memang jujur, ada seseorang yang menerima kasih karunia limpah, baru 1 jam kerja dapat kasih karunia. Dan saya termasuk orang yang mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Saya masih muda melayani Tuhan. Dalam hitungan mungkin lebih banyak yang lebih senior. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Bukan saya berkata kita yang lebih lama gak dapat kasih karunia. Kasih karunia hari ini bisa turun sama kita. Seperti bos tadi berkata, aku suka sama dia, kamu mau apa? Aku mau kasih 300.000, aku mau kasih 1 juta, aku mau kasih 100 juta. Suka-sukaku karena memang aku suka sama dia. Buat Tuhan suka sama saudara, maka kasih karunia Tuhan itu limpah atas kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.